adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali untuk ibadah hari ini bersama dengan Kak Gerald dan Kak Alda. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita siapkan hati kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan memujikan Jangan Lelah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami supaya kami boleh beribadah meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir, supaya apa yang kami dengarkan nanti ketika firman boleh kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mari kita berdiri dan siapkan Alkitabnya. Untuk Mazmur minggu ini akan dibacakan oleh adik Graciela dari sektor Eden. Shalom, hai teman-teman. Namaku Graciela dari sektor Eden. Hari ini aku mau bermazmur dalam kitab Mazmur 25 ayat 9 sampai 10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukuman, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh adik kasih dari sektor Gloria. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia
berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dela, kita akan memuji dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Senang sekali hari ini kakak bisa bertemu adik-adik meskipun hanya lewat video. Adik-adik penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya disiapkan Alkitabnya, dibuka dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi lagi ya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Sudah? Oke, tetap dibiarkan terbuka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kehidupan masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Korintus 3 ayat 1 dan 2. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 5 yang menyatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri tidak kesanggupan. Kami adalah pekerjaan Allah. Pembacaan Alkitab 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis
mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. 2 Korintus 3 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. 2 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Ya, demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Oke, adik-adik, ada yang tahu nggak siapa yang menulis surat ini? Nah, benar sekali, yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di kota Korintus karena pada saat itu di kota Korintus ada rasul-rasul palsu yang menyebarkan pengajaran-pengajaran yang tidak seturut dengan kehendak Allah dan yang membuat iman dan percaya dari jemaat di Korintus menjadi goyah. Oleh karena itu, Rasul Paulus menulis surat ini itu untuk mengingatkan dan memberi pengajaran kepada jemaat di Korintus bahwa sebenarnya pelayanan yang baik, pelayanan yang sejati itu adalah pelayanan yang tidak hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain atau supaya dipandang oleh orang lain, bukan. Tapi pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, ada beberapa pelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu pelayanan yang sejati harus jujur. J-U-J-U-R, jujur. Jujur yang bagaimana? Nah, Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan, dalam memberikan pengajaran, Rasul Paulus itu tidak hanya memberitakan untuk melegakan hati jemaat di Korintus, tapi juga untuk mengingatkan, memberikan peringatan bahwa apa yang salah, apa yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Jadi mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Semua yang dia ajarkan itu seturut dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua, menjadi teladan. Nah, Rasul Paulus ini menjadi teladan untuk orang-orang di kota Korintus. Seharusnya pelayanan yang baik adalah pelayan yang dapat menjadi contoh untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu selalu meminta dampingan dari Roh Kudus dalam mengawali segala sesuatu, dalam memulai pelayanan, dalam bertutur kata, dalam bertindak, meminta Roh Kudus untuk menyertai agar diberikan hikmat dan apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Allah. Dan kemudian yang keempat, ini yang paling penting, yaitu adalah pelayanan yang rendah
hati. Apa adik-adik? Iya, rendah hati. Pelayanan yang rendah hati itu seperti apa ya? Tadi sudah sempat disinggung di awal, yaitu pelayanan yang rendah hati itu adalah pelayanan yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, yang pelayanannya murni, bukan untuk dipuji, bukan untuk supaya orang lain melihat, bukan untuk memegahkan diri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di tengah situasi dan kondisi saat ini? Adik-adik, kita semua di sini adalah seorang pemimpin rohani. Kita adalah surat Kristus. Roh Allah tinggal di dalam hati masing-masing kita. Di hati adik-adik, di hati papa mama, di hati kakak, semuanya. Nah, seperti Rasul Paulus, kita harus punya sikap apa saja tadi? Yang pertama, jujur, lalu menjadi teladan, selalu melakukan hal-hal yang baik. Kemudian mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang dilakukan. Dan kemudian yang paling penting, ya, serta rendah hati. Nah, adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan memulai dari diri kita sendiri. Terlebih dahulu, yaitu adalah bangun pagi, sebelum melakukan aktivitas, nggak langsung cari HP-nya, nggak langsung lakukan yang lain, tapi bangun pagi langsung apa? Iya, berdoa. Minta Tuhan sertai dari pagi sampai malam lagi. Dan terima kasih sama Tuhan karena sudah menyertai sepanjang tidur, sudah dibangunkan, sudah diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mengawali hari. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah belajar dari firman Tuhan. Adik-adik rajin baca Alkitab, baca renungan. Juga adik-adik biasanya dapat apa? SBAH. Nah, adik-adik, SBAH-nya jangan cuman ya udah cuman kayak gini, dilihat-lihat aja. Nanti bacanya besok-besok. Jangan ya adik-adik ya. Ada SBAH yang sudah dikasihkan oleh kakak-kakak. Adik-adik bisa belajar dari situ. Ada gambarnya, ada juga yang pakai suara. Adik-adik bisa belajar dari situ. Lebih mudah. Nah, kemudian adik-adik, hal-hal kecil yang bisa adik-adik lakukan. Seperti misalnya sekarang ini kan di masa-masa pandemi, adik-adik semuanya serba di rumah, belajar online, belajar di rumah, bermain pun di rumah, melakukan aktivitas semua serba di rumah karena harus menjaga kesehatan adik-adik. Nah, misal adik-adik sekolah kelas jam berapa? Misal jam 7. Adik-adik mau pilih bangunnya jam 6 pagi seperti biasa, supaya setelah bangun pagi berdoa, kemudian makan, lalu mandi dan bisa fresh belajar, atau memilih untuk bangun jam setengah 7. Iya Kak, aku bangun jam setengah 7 aja supaya kan yang penting aku pakai seragam, yang penting muncul di kamera, yang penting aku kan langsung ada bukunya, nanti langsung kelihatan gurunya, aku absen. Ayo adik-adik mau pilih yang mana? Nah, kemudian sekarang kan semuanya pakai HP, ada juga yang pakai laptop atau pakai komputer. Nah, adik-adik mau pilih itu HP-nya, laptopnya untuk belajar dan mengerjakan tugas atau untuk bermain game? Ya, nah adik-adik itu adalah sebuah pilihan. Nah, sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin nih ya adik-adik, harus punya sikap yang bijaksana dalam memilih itu semua. Dan itu harus seturut dengan kehendak Allah, bukan untuk kesenangan adik-adik sendiri saja. Nah, adik-adik, segala bentuk pencapaian dan prestasi yang adik-adik dapatkan, misal saat adik-adik menang lomba atau dapat nilai yang bagus di sekolah, adik-adik jangan sombong karena itu semua berasal dari Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan sudah kasih adik-adik kepintaran, kecerdasan, memberikan adik-adik semangat belajar, semangat untuk latihan. Nah, adik-adik harus senantiasa
bersyukur dan terima kasih dan semakin semangat dalam melayani Tuhan lewat apapun yang adik-adik lakukan. Dan semua yang adik lakukan itu semuanya seturut dengan kehendak Allah. Nah, oke adik-adik, jadi adik-adik sudah siap untuk jadi pemimpin rohani? Oke, jempol untuk adik-adik semuanya. Jempolnya banyak untuk adik-adik ya. Ayo adik-adik, coba temukan kalimat rahasianya. Kita coba kata pertama ya. Nah, huruf S untuk H, lalu R untuk I, W untuk D, F untuk U, dan K apa yuk? Ya, P. Lalu P untuk K, dan yang terakhir F untuk U. Nah, adik-adik, coba adik-adik tebak kata-kata selanjutnya. Kira-kira kata-kata ini menyusun kalimat apa ya? Ayo adik-adik, bagaimana? Sudah ada yang ketemu belum? Apa kalimatnya? Ya, dan kalimatnya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang benar? Ayo, coba angkat tangannya. Selamat ya buat adik-adik yang benar. Dan untuk yang belum benar, ayo coba lagi. Kalian pasti bisa. Hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tetap semangat, tetap bersukacita meskipun di rumah. Adik-adik tetap harus melayani Tuhan. Lewat misalnya adik-adik di rumah tetap mendengarkan kata-kata orang tua, membantu orang tua, bersih-bersih rumah, mengerjakan PR, belajar dengan sungguh, dan masih banyak hal lagi yang bisa adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang mendengar dan terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk merespon firman yang sudah disampaikan oleh Kadila, mari kita menyanyi pujian rendah hati. Saat orang memuji aku hebat, 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 ku tak sombong, tetapi jaga sikap. Saat orang menuduh aku salah, 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 ku tak marah, seteng ku minta maaf. Bertemu teman ucap salah, beri senyum dan menyapa, belajar rendah hati, oh teman. Ku tak malu minta saran, pertolongan ku terima. Ku belajar rendah hati, oh teman. Kita ulangi sekali lagi. Saat orang memuji aku hebat, 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 ku tak sombong, tetapi jaga sikap. Saat orang menuduh aku salah, 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 ku tak marah, seteng ku minta maaf. Bertemu teman ucap salah, beri senyum dan menyapa, ku belajar rendah hati, oh teman. Ku tak malu minta saran, pertolongan ku terima. Ku belajar rendah hati, oh teman. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari siapkan hati kalian, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang hari Tuhan selalu mendampingi, menyertai setiap kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, semoga Engkau memberikan kami hikmat selalu, supaya dalam kami melayani Engkau, dalam kami bertutur kata, dalam kami bertingkah laku, semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk mama papa, oma opa, om tante, saudara-saudara kami, dimanapun mereka
saja kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan dari gereja kami GPI BPTSD Sidoarjo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap masing-masing pelayan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di tengah pandemi seperti ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan selalu kami kekuatan, kesehatan, hikmat untuk setiap kami, supaya kami bisa menjaga diri kami masing-masing, kami tetap sehat, kami tetap dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang sedang berjuang dalam melayani, dalam menangani penyakit ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu mendampingi masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk negara kami, negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati setiap orang, pemerintah, setiap warganya. Kiranya Tuhan Yesus selalu mendampingi dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Dan kami telah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang didasari dari firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Kita akan memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari KC 217. Beri padanya. Jadi mari kita berdiri dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan berkat ini untuk gereja kami GPI BPTSD Sidoarjo. Berkati Bapak GPI BPTSD Sidoarjo untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Juga berkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan ini Bapak. Inilah doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita ada di akhir ibadah ya Kak Gerald. Iya. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita menyanyi dari KC berapa ya Kak? Hidung ceria 233, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku
semoga adik-adik dapat terus melayani Tuhan, jadi seorang pemimpin rohani yang baik. Dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Dela atas firman yang sudah dibacakan untuk ibadah hari ini. Untuk adik Graciela, terima kasih atas Mazmur yang sudah dibacakan juga untuk hari ini. dan juga terima kasih untuk adik kasih atas kesaksian pujian yang sudah diberikan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak LKPT sudah mengiringi ibadah minggu hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Gera atas pelayanannya. Dan juga terima kasih untuk Kak Alda. Memberkati Kak. Dan juga sampai jumpa Minggu minggu depan, depan Tuhan Yesus memberkati. Amin.